Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali di channel Anwar SPD dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, viewers YouTube channel Anwar SPD yang saya hormati, kali ini saya akan membagikan sebuah video yang mana video ini tentang menggunakan rumus sum IFS. Sum IFS ini merupakan rumus untuk menjumlahkan pengembangan dari rumus sum atau sum if. Juga merupakan pengembangan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Bagaimana cara menggunakan rumus sum IFS tersebut? Mari kita langsung saja membuat tabelnya. Contoh, misalkan di sini kita akan membuat beberapa tabel tentang hasil penjualan buah-buahan selama sepekan. Baik, kita langsung saja. Misalkan toko Anwar. Kemudian kita tulis judulnya kembali, penjumlahan atau penjualan buah-buahan. Kemudian di sebelah kiri kita tuliskan nomor. Kemudian misalkan mempunyai beberapa cabang, ya, kita tulis sini cabang. Kemudian sekarang hari Ahad, ya. Kemudian hari Ahad itu ada 2, Senin ada 2, kemudian hari Rabu ada hari Selasa, ya, juga ada 2, kemudian Rabu ada 2 juga, kemudian misalkan hari Kamis ada 3, kemudian Jumat ada 3 juga, kemudian Sabtu juga ada 3. Nah, buah apa saja sih yang dijual di toko Anwar ini? Nah, misalkan hari Ahad itu yang kita jual adalah alpukat dengan manggis. Kemudian agar lebih tidak terlalu lebar, ya, kita singkat saja. Jadi A untuk alpukat, kemudian M untuk manggis. Kemudian hari Senin kita menjual salak, kemudian belimbing, salak dan belimbing. Kemudian hari Selasa alpukat lagi dan belimbing. Kemudian hari Rabu manggis dan salak, tambah es salaknya. Kemudian hari Kamis alpukat, manggis dan belimbing. Kemudian hari Jumat manggis, kemudian salak dan belimbing. Kemudian hari Sabtu alpukat, kemudian salak dan belimbing. Baik, A untuk alpukat, sedangkan M untuk manggis, S untuk salak, dan B untuk belimbing. Kita samakan dulu lebar kolomnya agar tidak terlalu ini, ya. Kemudian nomor,
dan kolom cabang. Kita betulkan. Misalkan ada 5 kota, ya kita tulis di sini, kita blok 2, kemudian kita tarik 5 seperti ini. Kemudian cabangnya Situ Bondo, Bondowoso, kemudian Jember, kemudian Probolinggo, dan yang terakhir Banyuwangi. Misalkan seperti ini ya. Kemudian hari Ahad misalkan ada 8, ini hitungannya misalkan bisa jumlah ya, bisa jumlahnya dalam buah atau dalam kilo ya. Misalkan kita dalam kilo, jadi hari Ahad di kota Situbondo alpukat 8 kilo, kemudian manggis 25 kilo, kemudian seterusnya salak 22 kilo, belimbing 10 kilo, kemudian 8, kemudian 12 ya. Kita isi secara acak, 13, 17, 9, 12, 19. Nah, kita isi semua tabel yang ada di sini. Nah, saya sudah mengisi semua kolom yang ada di sini dari semua jenis buah-buahan selama 7 hari atau 1 pekan di 5 cabang di Jawa Timur ya. Nanti kalau Bapak Ibu bisa praktek di rumah ya, disesuaikan ya. Baik, kita akan memperindah dulu tulisan dan kolomnya. Misalkan kita menggunakan Times New Roman, kemudian 12, kemudian kita rapikan seperti ini. Kemudian ya, kita rapikan juga. Ada 3. Ya. Kemudian kita beri tabel, gunakan warna hitam. Tulisannya juga kita ubah jadi warna hitam seperti ini. Kemudian angkanya kita tengahkan, jenis buah juga kita ketengahkan. Nah, sudah. Judulnya kita ketengahkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita sekarang akan mencari jumlah buah dalam 1 pekan. Jadi masing-masing buah alpukat, manggis, salak, dan belimbing. Kita akan mencarinya di sini. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu. Ya, di sini total dalam 1 pekan semuanya penjualan buah. Total kita bentuk tabelnya terlebih dahulu. Seperti ini. Kan jumlah per buah ya. Alpukat, kemudian manggis, kemudian
di sini salad, kemudian belimbing. Kita rapikan kolomnya ya, seperti ini. Baik, sudah rapi. Nah, untuk mengetahui jumlah totalnya, kita bisa menggunakan rumus sum atau sum seperti ini. Dengan sum buka kurung, kemudian kita blok semua, kemudian kita langsung tekan enter, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Bisa kita ketengahkan, kemudian kita akan mencari jumlah masing-masing buah. Nah, disinilah kita menggunakan rumus sum IFS tadi. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita langsung saja letakkan di kolom yang pertama di alpukat sama dengan, kemudian sum IFS. Saya buka lebar dulu ya. Nah, seperti ini, sama dengan sum IFS buka kurung. Nah, yang kita jumlah di sini seperti ini ya. Ini adalah yang daerah yang mana kita akan menjumlahkan, dijumlahkannya yang alpukat ya. Nah, di sini tertulis sum range dulu ya. Jadi sum range yang pertama, kemudian titik koma, setelah itu range 1 ya, atau daerah range-nya, yaitu kita blok di sini. Kemudian setelah itu kita titik koma. Nah, kemudian setelah itu kriterianya kita kan alpukat, maka kita pilih kode A di sini, kita klik lagi seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, sebenarnya di sini sudah keluar angka ya, namun karena kita membutuhkan lebih gampang ya, agar kita bisa mengkopikan ke samping seperti ini. Nah, sebenarnya ini sudah keluar angka, tapi tidak bukan hasil yang semestinya, karena kalau kita tekan F2 di keyboard, daerahnya sudah berpindah. Jadi ada daerah yang tidak terhitung ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita kembali ke di sini ya. Kita kembali ke 58. Nah, kita buka F2. Nah, caranya, nah ini kan kita akan copy ke pinggir dan ke bawah ya. Nah, karena yang biru ini nanti akan tidak boleh bergeser ke kanan, maka kita kunci kolomnya ya. Kita kunci kolomnya, jadi kita kunci hurufnya, kolomnya ya. Jadi kita kasih tanda pagar seperti ini. Nah, kita kasih tanda pagar. Jadi nanti setelah kita copy, warna biru ini tidak akan berpindah ke kanan, tetapi saat kita geser ke bawah, dia juga akan berpindah. Kenapa? Karena barisnya yang ke-6 ini ya, ada di rank 6 ini tidak kita kunci seperti itu. Kemudian daerahnya ini daerah di mana kita daerah yang akan kita gunakan untuk sebagai kode penjumlahan ya. Kita kunci semuanya, kolomnya kita kunci, kemudian barisnya kita kunci, agar daerah yang berwarna coklat ini tidak berpindah kemana-mana. Jadi kita kunci semuanya. Caranya dengan menekan F4 di keyboard, jadi otomatis sudah terkunci semua. Jadi ada tanda dolar ya di depan kolom dan di depan barisnya. Kemudian yang kriterianya juga kita kunci juga, jadi biar tidak berpindah kemana-mana. Jadi alpukat di A saja, jadi kita kunci seperti tadi F4, kemudian kita tekan enter, hasilnya tetap 58. Kemudian kita copy ke kanan, coba kita satu dulu seperti ini, hasilnya 58. Kenapa 58? Karena kita belum memindah kriterianya.
maka kita tekan F2 di keyboard seperti ini, kemudian kita geser yang A sampai tandanya itu seperti tanda plus ya, tanda tambah ya. Kita geser ke M karena di sini kita ingin mencari manggis ya. Kemudian kita tekan enter. Yang lainnya tidak ikut berpindah sudah. Yang lainnya sudah tidak ikut berpindah. Sudah 81. Kemudian kita geser lagi ke samping kanan 2 seperti ini. Nah, hasilnya 81 semua. Kenapa? Karena yang dihitung adalah yang manggis. Maka kita buka F2 seperti ini. Kemudian salak itu yang S, kita geser ke S. Kita tekan enter. Kemudian yang belimbing kita geser ke yang B. Kita geser ke yang B. Ya, sudah semua. Apakah betul hasilnya 310? Coba kita buktikan. Sama dengan sum, kemudian kita blok di sini, kemudian kita tekan enter. Ya, hasilnya 310. Kemudian kita coba kopikan ke bawah, satu saja. So, kita kopikan ke bawah satu saja seperti ini. Ya, hasilnya 72. Nah, coba kita buka 72 dengan menekan tombol F2 di keyboard. Ya, daerah yang mana kita menjadi acuan ini tidak berpindah, tetapi daerah yang di jumlah ikut mengikuti barisnya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak mengunci ke bawah tadi ya, tidak mengunci barisnya, jadi ikut berpindah. Betul, berarti hasilnya 72. Jadi hasilnya nanti sudah betul seperti ini. Nah, begitulah Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya, atau Mbak atau Kakak, viewers Anwar SPD, kita sudah mempraktekkan cara menggunakan rumus sum IFS. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.